Orang kaya yang membuang sisa makanan sebenarnya telah mencuri makanan dari orang miskin yang sedang kelaparan. Demikian pesan Paus Fransiskus tahun 2013. Kemarin, Imam Agung umat Katolik Paus Fransiskus berpulang. Umat Katolik di dunia berduka, umat beragama bersedih, dan umat manusia kehilangan pemimpin dunia dengan suara lantang untuk lingkungan dan kemanusiaan. Lalu, teladan apa yang bisa kita perjuangkan? Salah satunya adalah soal lingkungan. George Mario Bergoglio adalah nama kelahirannya di Buenos Aires, Argentina. Tahun 1998 terpilih sebagai Uskup Agung Buenos Aires dan akhirnya pada hari kedua konklav ia mendapatkan amanah sebagai imam umat Katolik dunia pada 2013. Ia adalah Paus Gereja Katolik ke-266, Paus Fransiskus. 3 bulan setelah ditetapkan sebagai Paus Gereja Katolik, 5 Juni 2013, pada audiensi umum, ia mengajak peziarah merefleksikan hubungan antar manusia dan lingkungan. Paus mengatakan bahwa Tuhan menempatkan laki-laki dan perempuan di bumi untuk mengolah dan menjaganya. Paus menjelaskan pentingnya menjaga, memelihara, dan menghargai ciptaan Tuhan. Menjaga harmoni dengan bumi, maka bumi akan menjadi tempat yang layak huni bagi semua orang. Harmoni itu tidak hanya antar manusia dan bumi, tapi harmoni antar umat manusia. Ekologi lingkungan dan ekologi manusia perlu dikuatkan kembali. Selain itu, Paus juga menyayangkan adanya budaya sampah. Budaya itu membuat banyak orang kehilangan kepekaan terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan pemborosan. Dengan mudah orang berkelimpahan rezeki membuang makanan, padahal masih banyak orang di tempat yang lain kelaparan dan kurang gizi. Menurutnya, orang kaya yang membuang sisa makanan sebenarnya telah mencuri makanan dari orang miskin yang sedang kelaparan. Paus mendorong semua orang untuk meningkatkan solidaritas sesama manusia maupun terhadap ciptaan non-human. Paus mendorong setiap orang peduli kepada sesama manusia dan merawat seluruh ciptaan. 2 tahun berikutnya, 18 Juni 2015, Paus menyerukan kepada umat manusia untuk menjaga bumi dan mengeluarkan ensiklik Laudato Si, terpujilah engkau. Laudato Si menjadi ajaran sosial untuk semua orang guna menjawab persoalan lingkungan, ekologi, dan krisis iklim dan tatanan lokal, nasional, hingga global. Ensiklik Laudato Si memuat 172 catatan kaki yang diambil dari Paus sebelumnya, dokumen konferensi para uskup, dan beberapa pemikir seperti Thomas Aquinas, Ali Al-Khawas, yakni Sufi abad 9, Pierre Teilhard de Chardin, dan Romani Guardini. Ada yang menarik dari ensiklik ini, di mana terdapat istilah pertobatan ekologis. Apa maksudnya? Maksudnya ialah setiap manusia yang melakukan kesalahan di masa lalu haruslah beralih menuju kebaikan untuk masa depan. Manusia yang tidak menghargai lingkungan itu berdosa, dosa ekologis. Untuk memperbaikinya, maka diperlukan pertobatan ekologis. Setiap orang yang melakukan kerusakan dan eksploitasi alam, itulah mereka yang berdosa secara ekologis. Oleh karena itu, dalam Laudato Si, mereka yang melakukan dosa ekologis dianjurkan untuk menebus kesalahan dengan melakukan aksi peduli lingkungan. Berkomitmen tidak merusak alam, menjaga dan merawat alam lainnya. Itulah yang dimaksud pertobatan ekologis. Tidak berhenti di situ, Paus Fransiskus mengeluarkan anjuran apostolik atau nasihat apostolic exhortation berjudul Laudate Deum, pujilah Allah, pada 4 Oktober 2023. Nasihat apostolik Paus Fransiskus ini adalah lanjutan dari Laudato Si yang telah mendapat sambutan luar biasa di berbagai belahan dunia dan juga dari umat berbagai agama. Anjuran atau nasihat apostolik adalah seruan yang secara tegas mendesak umat beriman untuk mempertimbangkan suatu masalah atau kegiatan rohani tertentu yang penting bagi Paus. Ensiklik dan nasihat apostolik adalah
surat-surat yang bersifat pastoral atau teologis, dimaksud untuk dibaca oleh semua umat beriman dan berguna bagi seluruh umat manusia. 4 September 2024 lalu, Paus berkunjung ke Indonesia. Ia mengatakan dalam sambutannya bahwa samudra merupakan unsur alami yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia. Menurut Paus Fransiskus dalam Laudato Deum menyebutkan bahwa krisis iklim merupakan masalah global dengan dampak sangat buruk bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Persoalan ini merupakan tantangan besar yang dihadapi umat manusia zaman ini. Dampak terburuk akan dirasakan negara-negara berkembang dengan banyak orang miskin tinggal di sana dan penghidupan sangat tergantung pada cadangan alam dan jasa ekosistem seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Paus Fransiskus mengajak kita melihat alam sebagai rumah bersama, bumi dan seluruh makhluk sebagai saudara. Dengan demikian, pendekatan pembangunan harus dirancang untuk memuliakan dan melindungi keberlanjutan bumi. Sudahkah kita berefleksi di momentum Hari Bumi dan Kepulangan Paus Fransiskus pada 22 April 2025 ini? Saya pikir umat beragama dan umat manusia perlu untuk memikirkan kembali kondisi bumi atau lingkungan kita hari ini. Saya Al-Muiz Lidinillah, Oase TV, mengasah akal, mengasuh hati. Terima kasih.